Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Reza, NIM 10118181 dari kelas Strategi Operasi dan Rantai Pasok 6A. Kali ini saya akan memaparkan jawaban dari UAS yang telah saya kerjakan. Untuk soal A, yang pertama jawabannya salah karena faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan produk hanya dua faktor, yaitu biaya kelebihan stok produk atau overstocking dan biaya kekurangan stok produk atau understocking. Dan yang kedua jawabannya benar, dan untuk jawaban ketiga adalah salah karena tidak sesuai dengan teori yang ada. Untuk soal B yang nomor 4 adalah sebutkan dan jelaskan 6 pilihan desain dengan transportasi. Nah, untuk desain yang pertama ini adalah jaringan pengiriman langsung ke tujuan tunggal. Maksudnya ini adalah pengiriman langsung ke satu tujuan. Dan untuk desain yang kedua ini pengiriman langsung dengan naik runs atau truk yang untuk mengirimkan produk dari satu pemasok ke beberapa pengecer. Nah, untuk desain yang ketiga ini adalah semua pengiriman melalui pusat distribusi menengah dengan penyimpanan produk. Maksudnya ini adalah produk yang dikirim dari pemasok ke pusat distribusi. Nah, untuk desain yang keempat adalah semua pengiriman melalui intermediate transit point dengan cross docking. Maksudnya adalah pemasok ini mengirim pengiriman mereka ke titik transit perantara. Nah, untuk desain yang kelima, pengiriman melalui DC menggunakan milk runs. Maksudnya ini adalah dapat memungkinkan 7-Eleven Jepang untuk menurunkan biaya transportnya. Nah, untuk desain yang keenam adalah jaringan yang disesuaikan. Maksudnya ini adalah kombinasi yang sesuai dari opsi sebelumnya yang mengurangi biaya. Nah, selanjutnya soal nomor 5 yaitu resiko-resiko dalam menggunakan pihak ketiga. Yang pertama adalah prosesnya rusak, yang kedua adalah meremehkan biaya koordinasi, yang ketiga dampak reputasi negatif, yang keempat mengurangi kontak pelanggan atau pemasok, yang kelima hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga, yang keenam adalah kebocoran data dan informasi sensitif, yang ketujuh kontak yang tidak efektif, dan yang ke-8 kehilangan visibilitas rantai pasokan. Selanjutnya nomor 5B yaitu cara memitigasikan dan mengatasi resiko-resiko tersebut. Yang pertama adalah resiko yang prosesnya rusak ini seharusnya perusahaan ini tidak mengalihdayakan fungsi rantai pasok. Nah, untuk resiko yang kedua ini cara mengatasinya tidak meremehkan segala biaya, dan untuk resiko yang ketiga cara mengatasinya mengurangi penggunaan ketiga dalam rantai pasokan, dan resiko yang keempat adalah mengurangi kontak-kontak pelanggan atau pemasok. Cara mengatasinya ini adalah dapat mengurangi kontak atas pelanggan dengan perusahaan. Dan untuk yang resiko kelima ini adalah hilangnya kemampuan internal. Jadi cara mengatasinya ini perusahaan diusahakan tetap mempertahankan kemampuan internal. Dan untuk resiko yang keenam adalah kebocoran data dan informasi sensitif. Cara mengatasinya ini adalah memperkuat keamanan IT perusahaan agar dapat meminimalisir kebocoran data yang penting. Dan untuk resiko yang ketujuh adalah kontak yang tidak efektif. Cara mengatasinya ini adalah membuat kesepakatan kerja secara resmi yang membuat keuntungan antara pihak ketiga dan perusahaan. Untuk resiko yang ke-8, cara mengatasinya ini adalah dapat mengurangi visibilitas operasi dalam rantai pasokan. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Yang pertama ada 6A. 6A ini berikan penjelasan tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM, dan DMF. Nah, untuk yang pertama ini CRM. CRM adalah proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customer-nya. Untuk yang ISCM adalah proses yang fokus pada operasi internal dalam perusahaan. Untuk yang SRM adalah proses yang fokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan suppliernya.
Untuk yang TMF adalah proses makro dan untuk proses komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada soal 6B, yaitu berikan penjelasan hubungan atau keterkaitan untuk makro rantai pasok dan TMF. Nah, hubungan keterkaitan untuk makro rantai pasokan dan TMF ini adalah terdapat integrasi ERP sistem, infrastruktur, software, di mana ERP ini untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis dalam kesuksesan rantai pasok yang harus fokus dari upstream sampai downstream. Nah, selanjutnya nomor 7, diketahui bahwa R sama dengan 1.400.000, S sama dengan 3 juta, P sama dengan 59.000, dan untuk I 5% atau 0,05. Dan untuk soal yang A adalah mencari EOQ, bisa dirumuskan bahwa Q sama dengan akar 2RS per PI, sehingga menghasilkan 53,361 unit. Nah, untuk yang soal B adalah frekuensi pesanan, bisa dirumuskan bahwa F sama dengan R dibagi Q sama dengan 1.400.000 per 53,361, sehingga dihasilkan 26,2 kali. Selanjutnya, soal nomor 8 diketahui bahwa D sama dengan 500, standar deviasi sama dengan 100, L 2 weeks, ROP sama dengan 1.200, Q sama dengan 2.000. Nah, untuk soal yang pertama, mencari safety inventory, bisa dirumuskan bahwa ROP dikurangi D kali L sehingga dihasilkan 200. Nah, selanjutnya untuk yang B, mencari cycle inventory, rumusnya adalah Q dibagi 2 sama dengan 200 per 2 sehingga menghasilkan 1000. Selanjutnya yang C, mencari average inventory, di mana dirumuskan bahwa cycle inventory plus safety inventory sama dengan 1000 plus 200 sehingga menghasilkan 1200. Selanjutnya yang terakhir, mencari average flow time, rumusnya adalah average inventory per throughput sama dengan 1200 per 500 sehingga dihasilkan 2,4 atau yang bisa disebut 2,4 weeks. Cukup sekian, itu saja penjelasan jawaban UAS dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.